Berjumpa kembali bersama Bapak di video pembelajaran kali ini. Di video kali ini Bapak masih melanjutkan pembahasan modul 2 listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pokok bahasan yang aku bahas hari ini adalah pokok pembahasan yang terakhir, yaitu energi listrik dan daya listrik. Nah, apa itu energi listrik? Nah, energi listrik itu adalah kemampuan untuk menghasilkan listrik atau kemampuan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Nah, bagaimanakah sistematis formulanya? Perhatikan. Nah, ada 3 formula yang Bapak berikan di situ. Nah, kapan kita menggunakan formula yang pertama, yang di atas, yang di tengah, dan yang di bawah, itu tergantung konteks soalnya. Dan pada intinya, poin penting adalah kalian bisa menentukan variabel apa yang sudah ditentukan di soal yang sudah kalian ketahui. Sehingga kalian bisa menggunakan rumus yang mana yang seharusnya digunakan. Ya, sehingga kalian bisa mencocokkan variabel apa yang sudah ada. Kalian bisa lihat dari 3 formula yang ada. Oke, kemudian perlu diingat di dalam energi listrik ada yang namanya Kj. Apa itu Kj? Nah, 1 kilojoule. Nah, 1 kilojoule itu setara dengan 1000 joule. Nah, sama halnya kita penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita belanja, beli buah misalkan, atau kita beli es jus. Jus apa misalkan? Jus mangga. Berapa sih harganya jus mangga ini? 5K. 5K. Apa itu 5K? Berarti Rp5.000. Ya, K itu mewakili 1000. Jadi kalau 5K berarti kalian harus mengeluarkan uang sebesar Rp5.000. Ya, seperti itu. Jadi K itu mewakili 1000. Jadi 1 kilojoule, J itu joule, jadi 1 kilojoule mewakili 1000 joule. Nah, untuk kalian lebih memahami atau mendalami bagaimana sih energi listrik, ya, Bapak sudah menyiapkan 2 contoh soal dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nanti kita prakteknya nanti kita langsung secara real. Ya, ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin secara langsung kalian nggak menyadari. Ya, oke, contoh soal yang pertama. Sebuah pemanas listrik dipasang pada tegangan 250 volt selama 10 menit. Jika kuat arus yang mengalir 5 ampere, maka berapa besar energi listrik yang dibutuhkan? Nah, secara matematisnya, kalian harus pertama, wajib hukumnya kalian harus menguasai rumusnya, formulanya. Yang kedua, basic dasarnya kalian menghitung-hitung itu harus kuat. Perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan itu wajib hukumnya. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menentukan variabel apa yang sudah diketahui di soal. Nah, ingat konsep dasarnya, ingat dari 3 formula yang Pak berikan. Ingat, jangan sampai nggak tahu kapan menggunakan formula di atas, tengah, maupun di bawah. Nah, sekarang apa yang sudah diketahui, variabel apa yang sudah diketahui di soal? Nah, ingat tegangan, berarti V. V-nya 250 volt. V-nya, ya V. Selama 10 menit, berarti waktu T. Berarti VT. Kemudian kuat arus mengalir I. Berarti kalian menggunakan rumus yang di tengah nanti. Nah, sebelum itu kalian bikin diketahui dulu. Ya, ingat, konversikan satuan yang belum SI. Ya, 10 menit diubah ke satuan SI. Sekon atau detik. Jadi 10 kali 60 detik. Jadinya 600 detik atau 600 sekon. Nah, setelah itu baru kalian bisa menggunakan rumus yang mana dipakai. Tadi Pak bilang kan, Bapak menyampaikan adalah rumus yang di tengah. Ya, kalian menggunakan rumus yang di tengah. Nah, setelah itu kalian selesaikan sekarang. Bikin rumusnya lagi, kemudian kalian masukkan angkanya, 150 kali 5 kali 600. Jadi hasilnya adalah 750.000 joule. Ya. Nah, kalau kalian ubah dalam satuan kJ, kilojoule, maka konversinya menjadi 750 kilojoule. Nah, seperti itu contoh soal yang pertama yang bisa Pak berikan ke kalian. Nah, semoga kalian mengerti apa yang Pak sampaikan ini. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir.
Contoh soal yang terakhir adalah untuk membuat sebuah elemen pemanas diperlukan kawat yang memiliki 750 ohm. Jika alat pemanas yang digunakan selama 2 menit dengan kuat arus 0,8 ampere, maka berapa besar energi yang diubah menjadi kalor? Ini juga sama. Kalian harus bisa menentukan kapan kalian menggunakan rumus yang atas, tengah maupun bawah. Ya, kalian harus bisa pintar-pintar menentukan variabel yang diketahui. Ya, variabel yang diketahui adalah pertama adalah R, hambatan 750 ohm. Kemudian waktu T. Ya, T-nya 2 menit. Berarti R, T, kemudian I. Nah, berarti kalian udah tahu rumus yang mana dipakai nanti, ya. Bikin dulu diketahui. Nah, RTI. Jadi, rumus yang kalian gunakan adalah yang di bawah. Jadi seperti itu kalian menjawab soal. Intinya kalian harus menguasai variabel-variabel yang Anda dapat dalam rumus. Kalian harus tahu variabel ini apa. Ya, apa satuannya. Ya. Oke, setelah itu kalian selesaikan. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Masukkan angkanya. Nah, ingat 0,8 kuadrat dikali 750 kali 150. Nah, hasilnya 57.600 Joule. Nah, kalau ini kalian konversikan ke satuan kJ, jadinya 57.600 dibagi 1000. Jadinya 57,6 kJ. Seperti itu anak-anak. Dua contoh soal yang Bapak berikan di materi energi listrik. Ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, berikutnya materi yang terakhir adalah daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Nah, daya listrik itu adalah besaran yang menggambarkan penggunaan energi listrik setiap satuan waktu. Jadi ada yang poinnya di sini, energi listrik berarti W, waktu berarti T. Berarti rumusnya lah P sama dengan W per T. Seperti itu gambarnya ya. Jadi secara matematis formulanya, oke. Berarti ada 4 versi rumus yang Pak siapkan di sini. Dan itu tidak semuanya nanti keluar ya, tergantung. Tapi pada umumnya sih rumus versi pertama, kedua, dan ketiga biasanya keluar. Ya, tapi lebih dominan rumus yang pertama nanti keluar. Ya, tapi itu mengarah ke energi listrik. Bukan P-nya yang ditanya, tapi energi listriknya yang nanti ditanya. W-nya. Ya. Nah, jadi ketika W ditanya, tanpa item bendanya cuma satu aja, satu jenis saja, maka kalian menggunakan rumus yang di atas saja. Rumus ini aja. Tapi kalau item bendanya banyak jenisnya dan jumlahnya masing-masing jenis itu berbeda, nah kalian menggunakan rumus ini N kali P kali T. N itu banyaknya item per jenis item. Ya, banyaknya item, banyaknya jumlah per item tersebut berapa. Ya, nanti lebih detailnya nanti Bapak akan berikan contoh soal. Nah, di daya listrik ini Bapak berikan 4 contoh soal ya. 2 contoh soal yang mendasar dan 2 contoh soalnya lagi itulah pengembangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah biaya listrik ya, yang harus kalian bayar, berapa energi listrik yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan berapa yang harus kalian bayar ke negara terkait penggunaan energi listrik. Seperti itu ya. Oke, lebih detailnya perhatikan contoh soal yang pertama. Ingat di sini ya, 1 kWh, 1 kilowatt hours. Ya, WH itu jam ya. Ini hours nih ya. Jadi H simbolnya, kWh karena ini adalah nanti yang akan berhubungan nanti di masalah listrik. Ya, biaya listrik yang harus tagihan listrik itu loh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi 1 kWh adalah 1000 WH. Kemudian 1 WH kalau dibagi dalam bentuk kWh, berarti kalian tinggal membaginya menjadi dibagi 1000. Atau kalau bilang berpangkatnya 10 pangkat minus 3 kWh. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Lampu listrik dipasang pada tegangan 200 volt dialiri arus listrik 0,5 ampere. Maka berapa besar daya lampu tersebut? Nah,
Seperti yang Pak sampaikan sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan soal-soal dalam fisika, kalian harus tahu variabel-variabel yang sudah diketahui di soal. Dengan kata lain, kalian harus menguasai variabel yang terdapat di formula masing-masing materi. Ya, ingat ada 4 versi rumus yang ada di daya listrik dan yang mana kita gunakan. Maka karena itu kalian harus tahu dan bisa menentukan variabel yang diketahui. Yang pertama, variabel yang diketahui adalah tegangan 200 volt. Berarti tegangan itu simbolnya V. Di ini. Ya, kemudian arus listrik variabelnya atau simbolnya adalah I. Di ini ya 0,5 ampere. Ya, bikin dulu diketahui nak. Jadi seperti itu. V sama I yang ketahui, maka rumus yang kalian gunakan adalah yang nomor 2. Selanjutnya, kalian hitung sekarang. P sama dengan V kali I. Masukkan angkanya 200 kali 0,5. Hasilnya 100 watt. Ya, 100 W. Ya, seperti itu contoh soal yang pertama anak-anak. Ya, ini perkalian yang mendasar, jangan sampai nggak bisa. Ya, perkalian koma-koma yang seperti ini jangan sampai nggak bisa kalian. Ya, ini contoh soal yang pertama. Yang contoh soal yang kedua. Daya listrik sebesar 3 kW ditransmisikan dengan tegangan 150 volt. Maka berapa besar kuat arus listrik yang mengalir? Ya, ingat, kembali lagi ke 4 formula tersebut. Nah, sekarang variabel apa saja yang ada diketahui di sini? Daya berarti P. Kemudian tegangan berarti V. P sama V diketahui. Terus yang ditanya I. I yang ditanya. Mungkin dulu diketahui. PV. Udah ketahui. I yang tanya berarti rumus yang di tengah kalian gunakan. Nah, pada intinya ini, di soal yang ini, bagi yang bisa atau yang sudah mahir mengoperasikan rumus-rumus, kalian langsung aja apa poin penting yang ditanya, langsung aja. Ya, misalkan bagi yang sudah mengerti I yang ditanya, maka rumusnya P per V. Ya, P per V. Ya, jadi nggak usah lagi rumus dasar dipakai. Tapi bagi yang belum ya pakai rumus dasar. Nah, rumus dasarnya gimana? Ya, tetap ke P sama dengan V kali I. Nah, masukkan angkanya yang udah diketahui. P itu hasilnya adalah 3000 watt. Dari mana dapat 3000 watt? Dari 3 kW. Nah, K itu mewakili 1000. Jadi 3000 watt. Jadi 3000 masukkan sama dengan V-nya 150 kali I. Maka I sama dengan 3000 dibagi 150. Dapatnya 20 ampere. Nah, seperti itu anak-anak. Ketika mencari I menggunakan rumus dasar. Nah, tapi bagaimana kalau kalian menggunakan I tapi kalian sudah mengembangkan rumusnya? Ya, udah kalian sesuaikan. Nah, hanya saja di video kali ini Bapak ada kesalahan teknis terutama redaksinya. Seharusnya rumusnya I itu adalah P dibagi V, tapi redaksinya yang Bapak tulis adalah V per R. Nah, seharusnya adalah P per V ya. Nah, ganti P-nya sebesar 3000, V-nya sebesar 150. Nah, jadi hasilnya pasti akan sama juga. Dapatnya 20 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada benda atau item tersebut jadi 20 ampere. Nah, seperti itu anak, contoh soal yang kedua ini. Nah, contoh soal yang ketiga, ini seperti yang Pak sampaikan sebelumnya, bahwa contoh soal yang ketiga ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalian dalam hubungannya biaya, pembiayaan. Ya, nah, hanya saja di soal nomor 3 ini, Bapak nggak sampai ke biayanya dulu. Tapi, Bapak masih mengarah ke berapa banyak atau berapa besar jumlah energi yang kalian gunakan atau yang kalian pakai selama 1 bulannya. Berapa totalnya semua. Nanti di contoh soal yang keempat baru Bapak nanti akan mengarah berapa biaya yang kalian harus keluarkan dari jumlah energi yang kalian gunakan selama sebulan itu berapa harus kalian bayar. Nah, seperti itu nanti gambarnya ya. Nah, agar kalian lebih jelas, kita masuk ke contoh soal yang ketiga langsung. Sebuah rumah terdapat 4 lampu, di mana masing-masing lampunya itu wattnya dayanya sama. 20 watt menyala selama 12 jam per harinya. Nah, sebuah kulkas
250 watt menyala selama 24 jam per hari, berarti full ini. Dan pompa air dioperasikan selama 6 jam per hari. Dayanya adalah 125 watt. Nah, berapakah besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulannya? Selama 30 hari ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian nggak perlu lagi bikin diketahuinya. Kalian cukup membuat tabel, ikuti tabel yang Bapak buat. Nah, seperti ini nanti. Itemnya apa? Berapa banyak item, berapa jumlahnya per itemnya itu. Kemudian berapa dayanya. Berapa waktu item tersebut beroperasi. Kemudian berapakah energi listriknya. Nah, sistemnya ini adalah kalian tinggal mengalihkan aja. N kali P kali T. Itulah W. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Di formula itu, kapan kalian menggunakan rumus W sama dengan P kali T, kapan menggunakan rumus W sama dengan N kali P kali T. Ya, sudah terjawab sekarang ya. Kalian menggunakan rumus ketika seperti formulanya soalnya seperti ini. Ya. Nah, item pertama bisa kalian masukkan adalah lampu. Lampunya ada berapa? Berapa jumlah lampu? Ada 4. Kemudian berapa watt? Ada 20 watt. Ya, 20 watt per item lampunya. Ya, dayanya. Kemudian berapa jam? 12 jam. Nah, sekarang berapakah energinya? Kalian tinggal mengalihkan ya, 4 kali 20 kali 12 itu hasilnya adalah 960 watt hours, watt jam, ya. Selanjutnya, item berikutnya adalah kulkas. Ada berapa kulkas? Ada 1, sebuah. Berarti ada 1 kulkas. Kemudian berapa watt? 250 watt. Kemudian berapa jam dia menyala? 24 jam. Terus berapakah energinya? Ya kalian kali 1 kali 250 kali 24 dapatnya 6000 watt hours. 6 watt jam. 6000 watt jam. Kemudian terakhir, item yang terakhir adalah pompa air. Sebanyak 1, kemudian berapa watt? Ada yaitu 125 watt. Kemudian berapa jam? 6 jam. Kemudian dikalikan 1 kali 125 kali 6. Dapatnya 750 watt hours. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan semuanya. 960 ditambah 6000 ditambah 750 dapatnya adalah 7710 watt hours. Nah, setelah ini baru kalian konversikan ke satuan kWh. Ini kan baru WH, ya. Ini baru WH, kalian ubah ke satuan kWh. Ingat, ketika diubah ke satuan kWh, kalian tinggal membaginya dibagi 1000, ya. Kalau secara cepatnya kalian bergerak dari kanan ke kiri sebanyak 3 langkah aja. Ya, jadi tepat nanti komanya tepat berada di titik ini. Ya. Jadi W-nya sama dengan 7710 WH diubah ke kWh jadinya 7,71 kWh. Nah, setelah itu baru ini kan baru per harinya. Sekarang disoalkan 30 hari. Selama sebulan berapa energi yang kamu gunakan? Jadi, energi selama 30 hari atau selama sebulan itu caranya adalah banyaknya hari dikali energi per harinya. Ya, berarti 30 dikali 7,71 kWh. Jadi, berapa kWh yang kalian gunakan selama sebulan? Jadi, dapatnya adalah 231,3 kWh. Jadi, itulah jumlah energi yang kalian gunakan selama 1 bulan. Ya. Nah, contoh soal yang keempat ini Bapak hanya menambahkan di item tersebut, tinggal menambahkan biaya per kWh-nya. Ya, nanti pertanyaannya akan mengarah ke seperti ini. Berapakah biaya yang harus dibayar pengguna energi listriknya selama sebulan jika per kWh-nya misalkan 1000 atau di bawah 1000. Ya, tergantung nanti soal yang Pak berikan. Ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang Pak sampaikan ini di contoh soal yang ketiga. Ya. Contoh soal yang terakhir. Sama ya anak-anak ya konsepnya. Di sebuah rumah menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 2 lampu masing-masing 40 watt. Semua lampu digunakan 12 jam per hari. Kemudian satu setrika 300 watt digunakan 2 jam per hari. Dan sebuah TV 120 watt digunakan 10 jam per hari. Jika tarif listriknya tiap kWh-nya Rp700,
maka berapa biaya rekening yang harus dibayar selama 1 bulan? 1 bulannya adalah 30 hari. Sama. Kalian gunakan langkah yang soal nomor 3. Ya, tentukan dulu tabelnya. Ya, masukkan dulu item-itemnya sampai perkalian komplit. Kalian dapat nanti jumlahnya. Setelah itu, baru kalian konversikan satuan WH-nya ke KWH. Setelah itu baru kalian kalikan selama sebulan berapa. Dan kalian kalikan biayanya per KW-nya berapa. Rupiahnya berapa. Ya, seperti itu. Nah, kita bareng-bareng nih ya. Masukkan itemnya dulu. Berarti item yang pertama adalah lampu sebanyak 2. Kemudian berapa watt? Ada 40 watt. Kemudian berapa jam? 12 jam. Jadi hasil pengaliannya semua 2 kali 40 kali 12. Jadi hasilnya adalah 960 watt hours. Kemudian item kedua adalah setrika. Setrikanya ada 1. Ya, berapa watt? 300 watt. Kemudian berapa jam? Yaitu 2 jam. Kemudian berapakah energi listrik yang digunakan selama sehari? Untuk setrika 1 kali 300 kali 2. Jadi dapatnya 600 watt hours. Yang terakhir, TV. Ada berapa TV di soal itu? Berarti ada 1 ya, sebuah berarti 1. Kemudian berapa watt? 120 watt. Kemudian berapa durasi atau berapa lama atau durasi TV tersebut dinyalakan? Itu selama berapa? 10 jam. Kalau udah seperti itu, berapakah energi listriknya? Berarti tinggal kali. 1 kali 120 kali 10. Dapatnya 1200 watt hours. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan. Jadi jumlahnya keseluruhan 960 ditambah 600 tambah 1200 dapatnya 2760 watt hours. Nah, setelah itu kalian ubah ke satuan KWH jadi 2760 watt hours diubah ke dalam bentuk KWH, nanti komanya tepat berada di titiknya. Jadi hasilnya adalah 2,76 kWh. Itulah energi listrik yang digunakan selama sehari. Nah, sekarang selama 30 hari gimana ya? Tinggal kalian mengalihkan dengan 30. Terus biayanya sebesar 700. Nah, jadi seperti ini. Jadi 30 kali 2,76 kali 700. Kalian akan memperoleh hasilnya sebesar 57.960 rupiah. Jadi itulah biaya yang harus kalian keluarkan. Ya, yang harus kalian bayarkan ke petugas. Ya. Jadi besar energi listriknya selama sebulan itu besarnya adalah 30 kali 2,76. Itulah besar energi listriknya. Kemudian biayanya adalah tinggal kalian mengalihkan dengan biaya per KWH-nya yaitu sebesar 700. Jadi hasilnya diperoleh adalah 57.950 rupiah. Oke anak-anak, itu yang bisa Pak sampaikan di pertemuan kali ini. Dan ini adalah video pembelajaran terakhir untuk di modul 2 ini. Ya, setelah ini Bapak minta kalian sudah bisa menjawab latihan soal yang ada di modul 2 beserta evaluasi yang ada di modul tersebut. Ya, anak-anak. Dan yang terakhir, aku ucapkan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran yang sudah Pak upload di YouTube ini. Dan ingat like dan subscribe ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.